sahabat YouTube dimanapun Anda berada, salam sejahtera, salam di pagi hari, salam wilujeng. Lagi ngapain, Dek? Lagi bikin konten, kebetulan selesai nyangkul ya, pagi-pagi saya berangkat ke kolam karena kegiatan saya banyak padat. Saya sempetin konten menjawab pertanyaan ya. Banyak pertanyaan yang nyinyir, banyak pertanyaan yang membantu, banyak pertanyaan yang kok pertanyaan nih. Banyak yang dukungan, banyak yang nyinyir, banyak yang ini. Jadi di sini saya ingin mengatakan sekali lagi, saya berdasarkan pengalaman menjawab ini tidak ada rekayasa. Karena kemarin ada yang komentar, mana buktinya, Lek, kalau cuma cerita aja bisa. Jadi saya untuk screenshot itu nggak bisa ya. Nanti suatu saat atau pas kapan live itu saya akan coba minta bantu sama Gus yang ngasih tahu di YT-nya itu pemberitahuannya masih ada ya. Nah, pembahasan hari ini saya ingin mengatakan sampai detik hari ini ya. Tadi pagi saya sempetin lihat YT itu, berarti jam tayang saya itu tinggal 1500. Artinya selama saya menghapus video itu ada 10 video, berarti video gendongan ya. Itu ada yang tanya, jadi penasaran sama gendongan itu apa, Lek? Itu bisa ditanya di Insan Tutor ya. Karena itu teorinya dari Insan Tutor. Jadi dari mulai saya gagal itu saya nggak banding, terus saya hapus video satu persatu, saya upload satu, saya hapus satu, saya ngupload satu, sampai hapus satu, seperti itu sampai ini sudah habis video gendongannya. Yang sempat ngelihat ya alhamdulillah, yang nggak sempat lihat berarti tidak dapat ilmunya. Apa sih gendong video? Gendong video adalah kita mendompleng ketenaran orang, yaitu artis atau lagu. Kita gandengkan deskripsinya, semuanya kita samain dengan mereka supaya nantinya itu terseret algoritmanya sama artis yang viral atau terkenal, sama dengan yang lagi tren itu remix ya. Nah, di sini saya ingin mengatakan, apakah itu bisa monet, Lek? Ya banyak yang monet, karena menurut keterangan Insan Tutor, banding itu banding bisa monet. Tapi kan saya nggak melakukan banding, saya memilih menghapus video saya antara 10 video, yaitu yang menghasilkan banyak jam tayang. Alhamdulillah sampai hari ini tinggal 1500. Saya mau ngejar pakai live streaming tidak bisa karena pekerjaan ya. Terus mungkin saya mau bikin video long, itu semampu saya. Terima kasih yang mendukung saya. Saya adalah seorang inspirator YouTuber penurah. Kenapa saya katakan saya adalah seorang petani yang kerjaannya mencangkol, no sosmed, no media, dan saya adalah penyandang disabilitas. Ini kaki saya kecil satu ya, yang memang tidak mengerti dunia IT. Jadi dihina, dicaci itu saya sudah dari kecil. 1 sampai 10 tahun, sampai saya lulus SMP, karena saya nggak pernah sekolah. Jadi kalau sekolah ya cuman dijejer-jejer, saya nggak pernah berangkat. Tapi saya pernah mengenyam bangku SMP. Itu pekerjaan dihina itu dulu minder, teman-teman. Hingga pada suatu ketika saya dikumpulkan oleh suatu yayasan, yaitu FKPCTI, Federasi Penyandang Cacat Tubuh Indonesia, yang berpusat di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, yang ketuanya adalah Insinyur Perwira Adi Santika sampai sekarang. Nah, di situ saya mulai bisa membangun diri bahwasanya manusia di mata Allah itu sama. Di situ saya mulai membangun branding bahwasanya saya hidup harus meneruskan perjuangan, saya harus punya keluarga. Nah, di sini kenapa saya menyimpang dari tema? Bukan karena di sini ada yang salah paham tentang saya. Banyak yang ngirimin saya. Ingat ya saudaraku, teman-teman yang memang belum tahu kalau saya adalah penyandang disabilitas. Pengalaman saya selama orang yang menghina saya ataupun mencemoohkan saya, sekarang hidupnya hancur. Jadi saya bukan mendoakan kejelekan, tapi mohon hargailah seorang yang punya kekurangan. Minimal teman-teman tidak menyinyiri. Karena apa? Sesuai dengan Al-Quran yang dikatakan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam dakwahnya, Allah itu mengatakan begini saudaraku, kalau nggak salah ya, bisa diralat kembali nanti. Kamu tidak akan pernah mati, atau kamu tidak akan belum dimatikan Allah sebelum kamu itu
merasakan apa yang sudah dikatakan ke orang lain. Artinya kalau teman-teman ini saya, berarti penderitaan teman-teman itu, penderitaan saya yang pernah alami, sebelum teman-teman mengalami nanti akan terlaksana. Nah, disitulah kenapa saya berhati-hati betul, kenapa saya berkoar-koar betul. Karena saya punya kekurangan, dan kekurangan itu bukan kehendak saya, itu murni real dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa dibikin-bikin. Bro, ini cacat ini bro, nggak bisa dibikin-bikin ini. Siapa yang mau hidup cacat coba? Jadi kalau teman-teman menganggap saya remeh, itu wajar. Saya sudah diremehkan dari kecil, dan saya memang sudah diremehkan dari kecil. Nah, di sini kok nempel jadi anule nyimpang tema, ya terserah lah. Jadi saya hanya ingin berpesan yang masih nyinyir nih teman-teman ya, yang masih nyinyir nih. Ingat pesan saya ya. Saya pernah dikatakan guru-guru saya atau guru-guru saya itu, Dek, ibarat orang ngerasani ngomong nih uang itu belum akan mati sebelum dia menjadi atau merasakan apa yang orang itu rasakan. Teman-teman saya nggak mau seperti itu. Maka saya mengingatkan dari video-video saya. Kalau teman-teman bisa lihat video saya yang sekitar, lihat video terlama itu waktu saya di makam ya, itu sudah saya ingatkan. Dan itu fakta saudaraku. Sekarang ini 3 konten kreator yang merekrut saya ini sudah tidak aktif lagi di YouTube. Saya nggak mendoakan, justru saya malah mendukung teman-teman untuk ayolah bareng-bareng di sini. Jadikanlah saya seorang inspirasi. Kenapa? Saya yang memang begini itu masih mampu ngonten, masih mampu ngomong. Ini sangat luar biasa saudaraku. Sangat luar biasa menurut saya. Bukan saya membanggakan diri saya. Saya kalau mau kaya dari dulu saudaraku. Dari dulu. Di video-video ini sudah saya jelaskan. Saya itu dari kecil pengen kaya. Pengen kaya itu dari kecil. Dan karena saya telah dari orang miskin, maka jangan pernah engkau hina orang miskin. Begitu saudaraku. Nah, untuk menanggapi masalah jam tayang hilang, itu ya karena akibat hapus video ya saudaraku. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau menghapus video itu dipikirkan kembali. Kalau memang teman-teman mampu bikin video banding ya banding. Itu kalau saran saya, karena mengejar jam tayang ini ibarat kayak dubur berdemit saudaraku, kayak dubur bergendruwo itu loh. Lari tidak bisa, bengok tidak bisa, ketakutan, lama-lama ya mati di tempat itu. Akhirnya kita mencret, tidak ngonten dan berhenti. Dan banyak sekali kawan-kawan juga, kawan saya itu yang barengan saya itu ternyata ada yang sudah tidak aktif setelah monet. Jadi pemahaman teman-teman, coba mari kita bedah bersama-sama. Alasan teman-teman konten itu apa? Kan seperti itu. Kalau saya hanya ingin mengedukasi, setelah itu saya pelajari ternyata di sini juga ada hasilnya. Dan kebetulan ini ada kawan yang namanya Poinik siapa itu memberitahu saya, ada kok duitnya kalau di bawah viewer 500 ya nggak ada sih 1 juta. Cuman kalau kita punya 3 channel insya Allah ya cukup. Kan begitu. Nah di sini maka saya tetap akan melanjutkan pelan-pelan. Untuk teman-teman yang mendukung silahkan klik video saya, kalau tidak suka ya di skip saja atau apalah terserah teman-teman. Cuman saran saya kalau mau kritik membangun, bodoh-bodoh kan saya nggak apa-apa, hina saya nggak apa-apa, dan hidup saya memang sudah terhina sini saudaraku. Dan saya punya keyakinan saudaraku, saya itu punya iman, dan iman saya ini lain daripada yang lain. Dan itu sudah saya buktikan dari saya mengenal iman. Bukan mengenal Islam ya saudara. Saya mengenal iman itu lama. Dari saya mulai berguru sampai saya kesasar di pondok pesantren. Jadi saya ngaji, saya ketemu Islam ini kesasar saudaraku. Dan kebetulan ini hidayah. Dan kebetulan ini saya imani betul sampai mudah-mudahan saya di yaumil kiamah dalam keadaan iman. Seperti itu ya saudaraku. Jadi untuk menghapus video, teman-teman harus pertimbangkan kedua kali. Kalau menurut saya, daripada teman-teman capek kayak saya seperti ini, cari ilmu yang memang bisa. Itu namanya banding ya. Itu kata teman-teman yang di komen tuh enak banding le. Iya enak banding memang. Kalau yang bisa, saya ini ngedit video aja nggak bisa. Edit untuk upload gandengan itu saya 10 video itu pakai content creator ya. Saya itu nggak mau repotkan lagi. Sekarang ini saya ngupload apa adanya, dan mungkin dalam bulan ini
Saya kemarin kan ngomong, alhamdulillah saya dapat uang ini membeli paket. Ya saya tidak tahu, mudah-mudahan di hari-hari berikutnya saya bisa beli paket lagi. Artinya saya masih bisa aktif di YouTube dan saya akan tetap aktif ya saudaraku. Terus apa ini maknanya? Nggak tahu, saya hanya ingin konten aja karena sudah hampir 3 hari saya konten. Saya mau komitmen nanti setelah monet atau kapan. Saya kalau punya paket pengennya setiap hari sekali konten. Saya seneng konten saudara. Bahkan untuk konten 3 kali saya sanggup 1 hari. Pembahasannya bahasnya tentang kehidupan saya. Bagaimana saya dulu kesasar di pondok pesantren, bagaimana saya dulu sasar di dalam dunia mau mencari pesugihan dan lain sebagainya, bagaimana saya dulu mendapatkan istri. Banyak sekali cerita. Yang cerita itu menurut saya kalau teman-teman mau mendengarkan itu akan menjadi tanda syukur, dan teman-teman akan, saya yakin akan lebih sukses dan lebih bersyukur dari apa yang pernah saya katakan. Kenapa? Apapun bentuknya saudara-saudaraku, kemiskinan Anda itu bukanlah berarti. Tetapi kalau teman-teman bisa merasakan dan bisa bertukar hidup menjadi penyandang disabilitas, apa yang akan Anda lakukan? Enak teman-teman ngomong. Dihina itu bukan sesuatu yang harus dihinakan. Ya mudah-mudahan hinaan ini menjadi kemuliaan bagi saya ya. Saya hanya ingin konten. Ingat, dampak dari jam tayang hilang adalah menghapus video. Kalau subscriber itu tetap tidak akan berkurang ya saudaraku, karena saya sudah cukup tahu sebenarnya. Saya pengen bikin video pandang untuk ngejar jam tayang. Yang mau menyumbangkan sumbangsihnya ke saya, nonton video saya, diniatkan untuk membantu saya doakan mudah-mudahan berkah selalu dan bahagia selalu hidupnya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, berkah, banyak harta, mulia dunia dan akhirat. Percaya dengan doa, silahkan aminkan. Tidak percaya dengan doa, jangan Anda sepelekan. Karena Islam mengajarkan kepada kita itu berdasarkan perkataannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, doa adalah senjatanya orang iman. Melebihi dari pedang, melebihi dari lidah, doa. Doa. Doa adalah senjatanya orang iman saudaraku. Hubul waton minal iman, hubul waton minal iman, karena kita akan mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus nanti. Dari sekarang mari kita membangun bangsa dan negara ini dari mulai diri kita, yaitu menebar kebaikan di muka bumi ini. Mengubah bumi ini menjadi baik itu mungkin tidak bisa, tetapi belajar baik dari diri kita untuk menjadi lebih baik itu adalah satu kewajiban. Saudaraku, sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun, salam rahayu.